Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada sahabat muda dimanapun dan kapanpun Anda berada. Selamat datang di Postar, podcast Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Poster merupakan media komunikasi bagi mahasiswa, bagi alumni, dan sivitas akademika yang ingin belajar ekonomi dan keuangan mengenai pasar modal, perpajakan, perbankan, dan dunia seputar kampus. Perkenalkan, nama saya Prita Anisya Kemalia, merupakan mahasiswi jurusan Sarjana Terapan Keuangan Angkatan 2019 dan selaku moderator pada episode poster kali ini. Pada episode kali ini, poster ditayangkan dengan suasana yang cukup unik, yaitu melalui media Zoom. Nah, dan kita sudah hadir nih bersama kita seseorang yang sangat bersemangat untuk mempelajari sesuatu yang baru, dan ia juga merupakan alumni dari Sarjana Terapan Keuangan, baru alumni banget nih, masih fresh-freshnya banget nih. Maka dari itu langsung saja selamat datang kepada Kak Nadira Sarvina. Halo Kak, Halo Prita, gimana nih Kak kabarnya? alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Ini selama pandemi nih Kak, kegiatannya apa aja nih Kak? Kalau pandemi sih aku kebetulan masih WFO ya, kerja di kantor. Oh datang ke kantor. Oh, wow gimana tuh Kak ngatasinnya tuh Ya, Kak persiapannya? memang dibatasin juga sih di sana 50% ya, karena memang sektor esensial juga. Cuman aku tetap double masker aja sih. Yang penting jaga kesehatan ya Kak. Terus selain kerja kesibukannya apa nih Kak? Aku kerja aja sih di kantor sama punya side job sendiri ya, ngurusin accounting-nya di salah satu F&B company gitu. Wow, keren nih. Terus kira-kira nih Kak, hobi Kakak nih untuk, mengisi waktu luang apa aja nih Kak? Ya paling aku kayak biasa aja lah ya, nonton kayak anak muda biasa lainnya. Main saham juga sih, Waduh, mantau-mantau pintar, aja. keren banget. Kakak investasi di saham mana aja nih Kak? Aku kemarin, dari bulan lalu udah beli MTEK, BRIS, sekarang lagi naik alhamdulillah. Kakak memilih investasi di situ Kak? Karena emang, pekerjaan aku juga kan, analis gitu ya, jadi aku emang tahu aja sih yang ada sinyal-sinyal nih kemungkinan dari isu-isunya gitu. Jadi sekalian aja lah. Oh, jadi udah dianalisis akhirnya, "Oke deh investasi nih di sini," gitu. Wah, asik banget ya jadi analisis ya. Jadi tahu nih keuntungan yang akan didapatkannya. Nah, oh ya sekedar info nih untuk sahabat muda, Kak Nadira ini juga merupakan salah satu anggota dari BPHMJ Sarjana Terapan Keuangan. Betul ya Kak? Kakak pernah jadi anggota himpunan nih Kak? Betul, Kenapa nih Kak? Kok Kakak mau untuk bergabung dalam suatu organisasi himpunan? karena emang aku juga kalau kuliah pulang kayaknya bosen ya gitu-gitu aja, jadi mencoba aja hal yang baru kayak ikut organisasi, punya kesibukan, punya teman baru, punya, apa ya, mengasah soft skill juga, punya komunikasi yang baik, time management yang baik, gitu. Oh, jadi Kakak belajar banyak juga ya Kak dari organisasi juga nih. Nah, Banyak banget. banyak banget. Nah, proker apa sih Kak yang paling berkesan untuk Kakak? Kalau untuk proker palingan, D4 mengajar sih itu. Kenapa Itu, tuh Kak? kayak emang bener-bener bermanfaat juga untuk orang lain karena sosial juga sih ya temanya. Boleh di-sharing nggak Kak ke kita-kita nih, Dempat Mengajar tuh apa sih? Jadi kita kayak ke sebuah desa yang memang butuh bantuan kayak untuk dibangun kembali sekolahnya atau perpustakaannya atau, buku-buku yang udah hancur segala macam kita bantu juga, terus kita ngasih, pendidikan juga ke mereka kayak kita ngajar sesuatu. Jadi ya bermanfaat juga untuk kita sama merekanya juga sih. Oh jadi ingin, membantu sarana pendidikan yang membutuhkan juga ya Kak, proker ini ya? Wah bermanfaat banget ya. Ini, waktu itu D4 Mengajarnya di daerah mana Kak? Di Serang, Desa Petir.
Oh, di Serang Desa Petir. Wah, semoga sarana pendidikan yang ada di Desa Petir itu, di Serang, semoga bisa lebih baik ya, Kak, pastinya ya, Kak. Semoga dapat bermanfaat juga, amin. Nah, by the way nih, Kak, untuk terkait masalah jurusan jurusan sarjana terapan keuangan kan ada 3 konsentrasi, perbankan, perpajakan, dan pasar modal. Nah, kira-kira waktu kemarin itu Kakak konsentrasinya milih apa, Kak? Aku pasar modal. Oh, kenapa, Kak? Kok Kakak lebih memilih pasar modal ketimbang konsentrasi yang lainnya? Emang udah penasaran aja sih dari sebelum masuk situ kayak, wah, kayaknya sedikit banget yang ada jurusan pasar modalnya kan di tempat lain. Terus juga sekarang udah era digital juga, orang-orang banyak yang investasi, terutama anak-anak muda gitu kan. Jadi boleh nih diasah lagi supaya kita juga makin jago aja investasinya. Oh, pantes, Kak. Teman Prita juga banyak, mereka ikut saham juga, terus mereka lebih banyak nge-SG-nya tuh tentang saham, terus informasi tentang saham lagi hijau katanya. Tuh Kakak Ya, ngalamin juga tuh yang kayak gitu-gitu, Kak? ya ngalamin. Lagi rugi-ruginya ngalamin juga. Terus gimana tuh, Kak, ketika Kakak lagi sedang ruginya, apa yang Kakak lakukan? Karena emang aku investnya sama perusahaan yang emang udah tahu dia bagus, fundamentalnya bagus, ya aku tahan aja sih. Jadi memang harus sabar juga, nggak bisa yang tiba-tiba rugi sedikit kita harus jual gitu, nggak juga. Oh, jadi harus sabar aja dulu ya, Kak, kita pantau dulu aja ya. Nah, Kalau kamu sendiri udah ambil konsentrasi belum? Prita galau banget nih, Kak, antara mau ngambil perpajakan sama pasar modal. Nah, menurut Kakak nih lebih baik kemana nih, Kak? Terlepas Kakak jadi pasar modal ya, karena kan Kakak udah belajar nih kedua hal itu. Gimana nih, Kak? Dua-duanya sama-sama bagus sih menurut aku. Prospek pekerjaannya juga lumayan bagus, jenjang karirnya juga masing-masing punya sendiri. Emang dari kamunya sendiri sih lebih prefer kemana gitu. Oh, jadi Kira-kira semua pekerjaan juga banyak ya, Kak? iya, betul banget. Kayak misalkan kamu di perpajakan nih, kamu bisa dari konsultan, ntar setahun kemudian atau 2 tahun kemudian kamu jadi senior konsultan gitu. Wow, Kalau di pasar modal kan analis, senior analis gitu ya, investment banking. Banyak sebenarnya sih prospek banyak banget ya, pekerjaannya. Kak? Wah, jadi emang kita memilih konsentrasi apapun di sarjana terapan keuangan, emang banyak wadah di situ ya, Kak, untuk Iya betul, pekerjaan kita. Wah, nggak akan rugi sih untuk join di sarjana terapan keuangan ya, Kak. Nah, betul Kakak betul untuk banget. di materi-materi awal kuliah kayak semester 1, semester 2, semester 3, itu diajarinnya emang udah konsentrasi banget atau semuanya dipelajari nih, Kak? Enggak, kalau aku dari awal memang semuanya dipelajarin. Jadi semua pelajaran tuh aku dapat juga di, sarjana terapan keuangan. Mungkin memang di semester akhir baru aku penjurusan, kalau nggak salah ada 4 mata kuliah doang ya, yang penjurusan itu. Jadi emang Kakak mempelajari semua dan di situ sempat ada kesulitan nggak, Kak? Kesulitan sih ada ya, kayak maksudnya, wah 3 topik yang berbeda kan, bank, pajak, sama pasar modal. Pusing gitu kan kepala kayaknya. Banget. Tapi kalau diambil positifnya ya bagus juga untuk, pengetahuan kita, gitu. Berarti emang ada sisi positifnya ya, Kak, kita belajarin semua, tapi itu nggak ada ruginya nih, Kak, buat Kakak? Nggak ada banget. Oh, di dunia pekerjaan nih, Kak, kan Kakak kan lebih ke pasar modal nih, Kak. Pernah nggak serempet-serempet dikit ke perpajakan atau ke perbankan, itu ada nggak, Kak? Ada. Jadi aku juga, sempet, ngerjain monitoring daily juga, itu emang mirroring sama laporan bank kustodian. Jadi emang ada akun-akun kayak accounting gitulah, jadi masuk semua tuh ke situ. Belajar accounting juga dapat di situ kan, terus pasar modalnya dapet. Pokoknya nyambung sih. Saling ada ketersambungannya banget ya, Kak? Iya, betul betul. Wah, bener-bener nih keren banget nih, Kak. Nah, kalau soft skill nih, Kak, yang Kakak udah dapatkan dari sarjana terapan keuangan, itu kira-kira apa aja tuh, Kak? Banyak banget sih ya, jadi aku belajar, komunikasi yang baik, mengatur waktu dengan baik, kemudian juga aku belajar kreativitas dan inovasi yang baru juga kan. Pokoknya, eee, kayak apa ya, berguna banget pas kita kerja gitu. Wah, bener-bener kayak, wah keren banget. Dan Kak Nadira ini juga sering banget tuh,
Prita dengan cerita, "Kalau masalah foto, udah Kak Nadira aja deh," gitu. Jadi makanya waktu itu, ada PPSMB juga Kak Nadira yang selalu megang kamera. Itu gimana tuh, Kak? Kakak selalu dipercaya bagian dokumentasi ya, Kak? Ya bener. Sebenarnya nggak cuman aku Selalu? sih, banyak sih. Oh, Cuman banyak juga aku tapi Kakak salah satunya ya? cuman aku juga emang aku tuh seneng selain akademik tuh aku seneng banget kayak seni, kayak aku suka banget ngelukis atau, Oh. foto-foto gitu kan. Jadi aku seneng aja, jadi seimbang lah otak kanan otak kirinya. Wah, idaman banget ya. Ini kayaknya, buat sahabat muda nih yang laki-laki kayaknya langsung, "Wah, nama Instagram Kakak apa sih?" Mungkin bisa langsung di-share, Kak. Aduh, cari aja ya. Aduh, cari aja ya, nanti komen ya, bisa untuk, teman-teman yang penasaran nih nama Instagram-nya Kak Nadira, langsung komen di kolom komentar, nanti mungkin Kak Nadira akan jawab langsung di situ nih ya. Nah, selama Kakak magang nih, Kak, sebelum Kakak diterima kerja, Kakak kan pasti magang dan di semester berapa sih, Kak, kalau sarjana terapan keuangan magang itu? Itu dia semester 6 kalau nggak salah, semester Oh, nah mungkin, Kak Nadira bisa sharing nih ke kita, selama magang di semester 6 itu ngapain aja sih, Kak? kalau aku magang itu, ini agak flashback dulu ya. Jadi Boleh banget. aku itu aktif kan di organisasi kampus itu semester 3 sama 4 doang nih, satu periode. Terus tahun berikutnya tuh aku coba-coba aktif di luar kampus, kayak ikut kampus ambasador, volunteer, gitu-gitu kan. Nah, dari situ aku banyak dapet relasi, kemudian, nggak sengaja juga, ada salah satu CEO-nya nelpon aku, minta aku untuk datang interview, "Mau nggak magang di sini?" Gitu kan. Jadi perusahaan dia itu, apa ya, bergerak di bidang media sih sebenarnya. Cuman dari situ juga aku belajar jadi banyak pengetahuan selain di industri aku kan. Nah, pas waktu, apa namanya, udah waktunya aku magang dari kampus, kan sesuai konsentrasi ya, itu aku juga agak, cukup bingung sih mau ngelamar di mana karena sekuritas sekarang juga banyak kan nyarinya full time ya. Mhm. Sedangkan aku juga belum lulus kan, jadi, aku coba-coba aja tuh waktu itu di Bursa Efek, ternyata dipanggil. Jadi aku magang di situ, Wah, selama 5 keren bulan keren. kalau nggak salah. Kesan pertama Kakak magang nih, Kak, di Bursa Efek tuh apa nih, Kak? Apakah Kakak kaget kah dapet, pekerjaan yang begitu atau gimana? Atau mungkin Kakak enjoy atau senang atau gimana tuh, Kak? Mungkin bisa Yang di-sharing? pertama sih, orang-orangnya tuh kekeluargaan banget ya, ngerangkul banget gitu kan. Terus yang kedua, memang dari pekerjaannya, banyak dapat pengetahuan baru sih, kayak misalkan aku tuh ngolah, laporan keuangan seluruh emiten di bursa, ada Wow 700-an berapa gitu. Itu wow, aku, apa namanya, emang dalam 5 bulan itu aku ngerjain itu doang kan. Jadi, aku juga jadi hafal nama-nama saham, terus akun-akun laporan keuangannya saham, kemudian diolah jadi apa, aku jadi tahu gitu, jadi secara data-data nggak langsung juga Kakak belajar ya? iya belajar, karena itu memang data-data yang dibutuhin sama OJK, Kementerian Keuangan gitu sih, bantuin untuk itu. Jadi Kak Nadira bisa kasih tips nggak nih, Kak, untuk kita bagaimana sih untuk mencari tempat magang yang oke atau tempat magang yang bisa kita mendapatkan informasi yang banyak di situ? Kalau, dari LinkedIn sih, kalau bisa bikin account LinkedIn. Terus nanti, banyak banget kalau aku sih dari aku sendiri, aku nge-follow-in rekrutmen-rekrutmen atau HR-HR dari perusahaan-perusahaan besar gitu. Nanti dia suka ngasih info lowongan gitu-gitu. Jadi memang dari posannya dia aja sih sebenarnya. Nah, CV yang bagus tuh gimana sih, Kak, yang kira-kira bisa diterima gitu dalam suatu perusahaan atau pekerjaan? Yang pertama yang tampilannya juga sederhana aja ya, nggak usah ribet-ribet terlalu rame gitu. Fotonya juga pakai pas foto, jangan asal-asalan selfie. Terus juga pengalaman di situ kalau menurut aku lebih baik dituliskan sama job desk-nya juga. Terus, karena perusahaan juga ngeliatin kita ngapain aja di pengalaman itu. Terus kalau bisa juga soft skill yang ditampilin itu harus banyak yang diasah, makanya dari kuliah itu harus banyak yang diasah soft skill-nya, jadi CV kita juga menarik gitu. Nah, kalau seandainya kita nih, Kak, cukup banyak lah untuk mengikuti suatu event atau kita join di kepanitiaan, itu boleh nggak, Kak, kita tulis semuanya gitu di CV? Boleh boleh aja, boleh. Semuanya tuh, Kak, boleh? Oh, wow, berarti emang harus perbanyakin ikutin event suatu event atau kita join acara ya, Kak? Iya, betul.
Nah, eee, dapat info nih Kak, kalau Kakak tuh sudah mendapatkan pekerjaan sebelum wisuda, itu bener nggak tuh, Kak? Iya bener, Wah, alhamdulillah. perasaannya gimana tuh, Kak? Seneng Ketika banget tahu sih, gitu? itu Seneng banget ya, sebulan Kak? setelah sidang iya. Oh, sebulan, sesudah sidang? Wah, cepet banget ya, Kak. Apalagi di masa pandemi seperti ini orang banyak yang kena PHK, terus juga orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kak Nadira nih dapat pekerjaan sebulan sesudah sidang. Wah, selamat ya, Kak. Bangga banget sih. Nah, Kakak juga, setelah ditelepon sama pihak yang memberikan Kakak kerja itu apa Kakak langsung terima atau Kakak langsung kayak mikir dulu atau Kakak apply ke yang lain? Aku langsung nerima sih, maksudnya kayak aku akan ke kantor itu untuk interview, karena memang aku di situ diteleponnya pertama sama dia doang gitu, belum ada panggilan yang Mmm. lain. Berarti Kakak juga ikut, kayak mengisi peluang juga ya, Kak, memanfaatkan peluang dengan baik nih, Kak. Betul betul. Ini keren banget ya, Kak. Bener-bener Kak Nadira nih pasti sahabat muda juga di sini langsung setuju juga ketika aku mengatakan bahwa Kak Nadira ini merupakan sosok yang sangat cerdas dan dapat memanfaatkan peluang yang ada, jadi dapat menjadi contoh yang baik nih untuk Prita dan juga pastinya sahabat muda yang sedang menonton poster. Itu gimana sih, Kak, caranya supaya kita bisa dapat pekerjaan secepat itu gitu? Mungkin ada, tips and triknya mungkin, Kak? Sebenarnya kalau itu emang udah rezeki-rezekian aja ya, cuman di situ aku juga dikirimin lowongan sebagai accounting waktu itu di Indo Premier, terus aku apply di situ, sebagai accounting juga, terus udah lewat 3 tahap, sampai akhirnya tahap, interview sama direksi. Di situ tuh aku memang belajar banget tentang perusahaan dia, tentang pasar modal juga, terus memang ditanyain juga sama si, direksi ini. Jadi emang harus bener-bener belajar sebelum interview sama direksi. Kemudian karena dia pertanyaannya khusus ke pasar modal, setelah aku interview sama dia, HRD-nya ngomong sama aku, kalau aku mau di-refer jadi portfolio analis, bukan accounting di sana. Jadi, ya pas banget kan sama jurusan aku. Wow, makanya langsung Kakak paham banget ya apa yang sudah ditanyakan. Nah, kalau setelah kita udah tanya nih tips and triknya gimana cara dapat kerja yang cepat, gak akan afdol banget ya kalau kita nggak tanya tips and trik saat magang nih Kak Nadira. Gimana nih Kak? Kalau magang, namanya juga belajar ya. Jadi kita harus banyak nanya sama atasan kita, terus juga banyak, komunikasi aja sih, komunikasi yang baik, terus juga, kalau misalnya kita bingung, kita tanya, apapun itu kita tanya, untuk kita tahu juga, menambah wawasan kita juga, jangan tiba-tiba selesai, tapi ternyata kerjaan kita tuh nggak bener, gitu. Itu juga bakal dilihat juga sama perusahaan kalau kita aktif. Berarti Apalagi jangan kalau pernah kita malu untuk nanya. Ya Kak? apalagi kalau kita bisa ngasih inovatif sendiri sih kalau, untuk perusahaan kayak misalkan kita kerjain hal yang rutin tuh, bisa diotomatisasi dengan menggunakan fitur-fitur Excel misalkan. Itu, menambah nilai plus kita juga karena emang bisa buat inovasi mereka gitu. Wow, berarti kita juga harus sering-sering nanya ya Kak? Iya Tetap belajar betul. juga. Oh, berarti kalau kita aktif, kita juga bakalan dapat banyak informasi tuh. Tuh, mungkin tuh tips and triknya dari Kak Nadira. Nah, sekarang kan sudah memasuki, penerimaan mahasiswa baru nih, Kak. Nah, mungkin dari Kak Nadira bisa sharing nih, kenapa dulu memilih untuk kuliah di Sarjana Terapan Keuangan? Kalau dulu sih aku masuk sini juga karena temen aku yang narik aku, terus aku tanya dong, "Kenapa lo narik gue? Emang, apa sih spesialnya?" Gitu kan. Terus dia bilang, Mmm, "Nanti kita bisa milih konsentrasi, ada 3 perbankan, perpajakan, sama pasar modal." Nah, di situ aku langsung kayak tertarik banget sama si pasar modal ini, kayak karena aku belum tahu apa-apa kan waktu itu tentang investasi, cuma tahu saham aja gitu, ternyata instrumennya juga banyak banget kan. Terus, mhm. jadi nambah wawasan untuk aku, pengetahuan untuk aku, dan memang kepakai juga untuk zaman sekarang yang era digital ya. Pastinya ya, Kak, langsung, bisa belajar langsung juga di situ. Nah, Kak, kita kan ada 3 jurusan nih, Kak, sarjana terapan keuangan, ada perbankan, pasar modal, dan perpajakan. Nah,
kalau kita ada konsentrasi nih di pasar modal, kita boleh nggak sih Kak untuk belajar di perpajakan, di perbankan juga? Boleh banget, aku waktu itu juga, ikut brevetnya pajak, walaupun aku pasar modal, aku ikut sertifikasi pajak. Aku juga suka ikut, webinar-webinarnya pajak sama perbankan itu, buat nambah pengetahuan aja sih sebenarnya, karena aku juga waktu lulus kerja tuh bingung kan mau ngelamar di, konsultan pajak atau di, sekuritas atau di mana, kan, belum tahu ya nanti bakal settle di mana. Jadi aku lebih baik tahu sama semuanya. Lebih baik belajar semuanya ya Kak, nggak akan ada, Betul. salahnya juga untuk kita bisa belajar banyak hal. Nah, kalau info-info kayak gitu, sarjana terapan keuangan memfasilitasi nggak Kak? Iya, fasilitasi banget sih, Oh, banyak banget. wow, berarti ini emang bagus banget ya Kak, karena semuanya difasilitasi juga ya, dikasih informasi juga gitu lah Kak. Wah, berarti Kakak sama sekali nggak menyesal nih Kak untuk, pernah menjadi bagian dari sarjana terapan keuangan? Enggak sih, alhamdulillah. Wah, berarti, sarjana terapan juga ikut bangga nih, Kak, karena mempunyai lulusan yang hebat seperti Kak Nadira. Nah, harapan nih, Kak, untuk, adik-adik, tingkatnya nih, atau untuk, Kakak atau untuk sahabat muda yang sedang menonton poster saat ini? Kalau, pesannya itu ya jalanin aja, memang ada titik di mana kita capek sama semuanya, cuman coba dinikmatin, coba enjoy, terus dijalanin aja sesuai alurnya, nanti akan berbuah hasil yang baik juga buat kitanya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih si A sama si B udah sukses, kerjanya bagus, gajinya gede, kita jangan insecure sama mereka, tapi kita coba ambil pelajaran dari kesuksesannya mereka, kita tanya mereka, sharing sama mereka, terus juga, apa ya, belajar soft skill semuanya, itu bagus banget sebenarnya untuk dunia pekerjaan, selain akademiknya ya, gitu. Soft skill tuh penting banget sih. Wah, berarti emang harus sering-sering kita belajar soft skill ya, Kak. Nah, Iya, untuk selain itu kita juga bakal dapat informasi nih, Kak, dari webinar-webinar yang sudah ada di Sarjana Terapan Keuangan dan Kak Nadira juga merasakan itu kan ya, Kak? iya, mhm, Wah, keren banget tuh, Kak. Nah, iya. suka duka nih, dari Kak Nadira nih selama menjadi mahasiswa, itu ada nggak tuh, Kak? Lebih banyak suka apa dukanya? Atau mungkin bisa sharing ke kita, sukanya tuh apa, dukanya tuh apa? Aku kayaknya kebanyakan sukanya sih, karena memang Waduh! memang selama kuliah aku kayak enjoy aja, nikmatin semuanya, punya teman banyak, organisasi di dalam kampus, di luar kampus juga jalan, jadi explore aja semuanya sih kalau aku. Kakak sempat nggak menganggap bahwa sidang itu suatu beban buat Kakak? Beban sih enggak ya, cuman lebih ke tanggung jawab sih. Mmm. Tapi, sarjana terapan keuangan ini, apakah membuat Kakak merasa gimana gitu ke arah yang negatif atau malah senang banget nih ternyata berkuliah di sini nih, Kak? Apa nggak nyesel gitu? Iya, nggak nyesel Apa sih. justru menyesal? Nggak nyesel, Nggak kenapa nih, nyesel Kak? nggak nyesel. Ambil positifnya aja gitu. Soalnya banyak nih Kak, omongan-omongan dari orang, "Ah, sarjana terapan cuman, gimana-gimana, ah, nggak bisa lulus, kuliah dengan cepat," atau gimana. Banyak yang orang omongan kayak gitu dan itu nggak benar ya Kak, bahwa Nggak kita bener, tetap bisa bersaing dengan jurusan yang lainnya gitu. mhm. Wah, berarti ini, merupakan, cara juga nih buat teman-teman, calon mahasiswa yang baru bisa banget untuk bergabung di kita ya Kak, Iya, karena betul. kita juga nggak akan membuat menyesal nih buat teman-teman untuk mendaftarkan diri di jurusan Sarjana Terapan Keuangan. Karena Kak Nadira udah tahu belum nih, Kak? Apa tuh? Nah, karena sudah dibuka untuk pembukaan mahasiswa baru, di Sarjana Terapan Keuangan. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa dicek di Instagram @d4keuangan. Nah, untuk info untuk masalah, organisasinya teman-teman bisa cek di @hmjd4ku Trisakti. Nah, di @d4 Keuangan itu banyak banget informasinya lengkap. Nah, itu juga di situ ada contact person, teman-teman bisa tanya dulu apa aja sih keuntungan dan keunggulan bisa berkuliah di Sarjana Terapan Keuangan. Nah, untuk Kak Nadira, terima kasih sekali atas waktunya yang sangat berharga. Semoga Kakak sehat selalu dan semakin sukses di segala urusannya. Amin, semoga doa berbaliknya untuk kamu ya.
Amin. Dan doa yang sama juga ya untuk teman-teman yang sedang menonton poster kali ini. Serta saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat muda yang selalu setia untuk menonton channel Poster Sarjana Terapan Keuangan. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe video ini dan bisa juga nih untuk komen saran-saran kira-kira next episode kita bahas apa lagi ya. Nah, untuk itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Dadah, makasih Kak Nadira. Sama-sama.